untuk menyatakan berhenti. Sakit merintih ya, melihat apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang kalau kita bicara secara jujur mereka dipilih oleh suara rakyat, tapi kenapa mereka tidak kembali pada nuansa mensejahterakan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, dalam sepekan ini gedung DPR RI menjadi saksi dari gelombang demonstrasi besar ya pada 25 dan 28 Agustus. Tuntutan suara rakyat menggema di Senayan, namun ujungnya justru diwarnai kericuhan. Apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh massa? Untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, hari ini telah bergabung lagi bersama kita ya, ada Mas Pancar dari Yogyakarta. Halo Ya, Mas. Mbak. Halo Mbak Naura. Ya, terima kasih ya Mas sudah mau join lagi bersama kita. Ya, siap. Oke, Mas Pancar pasti kan udah ngelihat ya Mas ya berita yang berseliweran di media online ataupun di medsos gitu ya terkait peristiwa hari ini di Jakarta. Ini kalau dari pandangan Mas Pancar gimana nih? Atau yang di benak Mas Pancar gimana pas ngelihat peristiwa ini Mas? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak waktu dan kesempatannya. Kita ketemu kembali ya lagi-lagi untuk membangun diskursus intelektual, integritas yang kemudian kita akan mencoba mengintegrasikan kemana saja. Oke, hari ini kita bicara soal kejadian Mbak ya. Kejadian ataupun aksi massa demonstrasi yang dilakukan di Jakarta. Biasanya pemicunya adalah daerah-daerah dulu Mbak. Finalnya baru Jakarta. Dan rasanya per hari ini patih menjadi gelombang paling pertama. Dan tiba pada teles tujuan terakhir yaitu Jakarta hari ini gitu. Kalau melihat keadaan sekarang, saya mengucapkan bela sungkawa dulu ya, mengucapkan semoga husnul khotimah kepada saudara Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil Brimob. Semoga beliau husnul khotimah dan menjadi pejuang sejati di Republik ini. Menarik melihat isu ini Mbak, karena ini menjadi kolaboratif yang utuh ya menurut saya. Karena saya dulu pernah di mahasiswa ya, saya pernah aksi juga, saya pernah memimpin aksi karena saya dulu mantan ketua BEM juga. Jadi sedikit banyak agak mengetahui dan mengerti tentang aksi yang dilakukan di Jakarta. Ada 6 tuntutan ya Mbak yang kemudian menjadi poin ya untuk mewaraskan pemerintahan pusat, DPRD, presiden dan begitu-begitunya ya. Poin pertama adalah hapus outsourcing dan tolak upah murah. Yang kedua, stop PHK massal, bentuk Satgas PHK. Yang ketiga, reformasi pajak perburuhan, ya, naikkan PTKP jadi 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon THR JHT, hapus diskriminasi pajak terhadap pekerjaan perempuan menikah, terus sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset, dan revisi Undang-Undang Pemilu 2029. Kalau kita bicara poin yang disampaikan semuanya masuk akal, Mbak. Ya. Tapi lagi-lagi kita berhadapan pada
pemangku kekuasaan ya. Kembali lagi ke situ ya, Mas. 1998 tragedi ini kan terjadi, bahkan lebih banyak begitu. Ya. Dan beberapa bulan kemarin beberapa tahun kemarin ada bercambuk berjudul itu reformasi birokrasi ya. Dan yang kemarin baru-baru ini ada Indonesia Gelap. Ya. Dan hari ini ada 6 tuntutan aksi buruh yang melakukan hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini bagian dari aspirasi. Ini bagian dari atensi ya. Karena kita harus membedakan level pejabat pemerintahan dengan level buruh. Ya, kalau kita lihat kemarin ketika habis rapat di gedung DPRD, ketika dinaikkan tunjangan atau gaji itu semua pada joget kan, senang. Iya. Di bawah masyarakat sakit merintih ya, melihat apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang kalau kita bicara secara jujur mereka dipilih oleh suara rakyat. Tapi kenapa mereka tidak kembali pada nuansa mensejahterakan rakyat? Yeah. Pesan undang-undang kita jelas. Mensejahterakan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu udah jelas, itu undang-undang kita pesan itu. Yeah. Jadi pada momentum ini biarkanlah mereka berdemonstrasi dan pemerintah harus melihat apa yang mereka sampaikan. Kadang-kadang nihil, Mbak, apa yang disampaikan oleh masa aksi itu. Betul, iya biasa begitu. Nah kalau dari Mas Panjar sendiri, apakah ini udah menjadi agenda atau aksi spontan publik yang dipicu oleh 580 anggota Dewan kemarin yang terkait gaya hidup, pernyataan atau yang joget-joget kemarin itu? Atau ini gimana, Mas? Ya, tentu ini menjadi akselerasi ya, buruh, mahasiswa, dan elemen-elemen terkait. Apa yang dilakukan oleh pejabat atau pemangku kekuasaan kita hari ini sudah tidak wajar, Mbak. Ya, tidak wajar itu dalam arti kemarin kita lihat Wamenaker Emmanuel Ebenezer, seorang aktivis Tulen yang kalau bilang bunuh mati aja itu korupsi, efek jerakan saja korupsi, koruptor, ya kan. Sebelum ditangkap itu tanggal 25 kemarin harusnya punya agenda itu bicara soal korupsi, ternyata sebelumnya sudah ditangkap. Jadi ini kemarahan masyarakat, Mbak. Ini kemarahan buruh, ya. Capek buruh bekerja tapi diberikan gaji itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sedangkan pemangku kekuasaan reses terima gaji. Ya kan kita harus jujur seperti itu. Makanya Presiden Partai Buruh ya Said Iqbal itu mengatakan kami mempersiapkan mogok nasional jutaan buruh dan jutaan buruh akan berhenti produksi. Coba bayangkan kalau jutaan buruh Indonesia berhenti bekerja sehari, 2 hari, 3 hari, berapa perekonomian Indonesia akan mati. Menurun. Iya, betul. Iya. Berpikirnya makanya bagi saya ini aspirasi, ini atensi masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintahan pusat saja. Kalau pemerintahan pusat juga hanya merasa sudahlah, ini hanya bagian dari aspirasi mereka. Nanti bagian-bagian ini saja yang kita lakukan. Gitu. Ya. Tapi sedihnya adalah kenapa harus ada korban jiwa. Betul. Itu penting. Kenapa harus ada korban jiwa, orang yang berjuang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari tapi ditabrak ya. Sampai hari ini memang kita belum tahu. Ini kan masih proses hukum, kita menunggu saja. Tapi dalam bab ini satu kesalahan yang fatal. Ya, pemerintah harus menyadari masyarakat sudah berdarah-darah, masyarakat sudah memberikan nyawa mereka, ya. Kalau tidak ada perubahan untuk negara ini, di mana nurani pemerintah, di mana nurani dewan yang rasanya itu dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Oke, Mas, tapi banyak juga, Mas, banyak pihak yang nyebut kalau demonstrasi itu tidak sekedar spontan. Kalau analisa dari Mas Pancar seperti apa? Oh, tentu, Mbak. Tidak semua itu seperti itu ya. Tidak semua itu
lahir dari grassroots ya. Tidak semua lahir dari grassroots yang kemudian ini menjadi sebuah atensi kemarahan secara pribadi. Tapi memang ada orang yang kemudian menganggedakan itu dan begitu-begitunya. Tapi pada sampai bab ini, pertanyaan saya adalah, berarti ketika ada yang meninggal kemarin, itu hanya kecelakaan? Atau memang ada unsur kemarahan gitu? Ya. Kita boleh berpikir ada dua skenario. Satu diagendakan oleh orang yang tidak menyukai pemerintah. Atau mungkin Indonesia itu biasanya, Mbak, melakukan itu untuk pengalihan isu. Itu biasa mereka lakukan itu untuk pengalihan isu saja. Mungkin kita nggak tahu sehari 2 hari kemudian ada isu besar apa. Kita masih belum tahu. Kemarin kan kita tahu Wamenaker, ya kan, isunya itu. Terus kita nggak tahu 1-2 hari ini besok ada kementerian yang di-reshuffle atau apa, bagaimana kita nggak tahu. Dan kalau saya melihat di pengalaman saya, Mbak ya, polisi kan gagal nih menurut saya. Ya. Sampai ada yang meninggal ya. Bagi saya mereka gagal. Ya, Listio Sigit mundurlah kan, minimal begitu. Untuk mempertanggungjawabkan nilai kemanusiaannya. Saya tidak becus bekerja untuk menyelamatkan warga negara yang berjuang pada jalan itu. Tapi kalau sekali lagi ini bagian dari perjuangan, Mbak, tidak bagian dari skenario. Kalaupun ada, menurut saya jangan sampai ada darah yang harus keluar begitu. Nah, tapi dari sisi isu, kenapa tuntutan ini tuh diarahkannya ke DPR, bukan ke lembaga eksekutif atau pemerintah? Karena kan sistem anggaran di DPR kan uangnya dari eksekutif dong tentunya. Oke, Mbak, kalau bicara soal itu, ini kan bicara soal kebijakan. Hapus outsourcing dan tolak upah murah, itu kan kerjanya Dewan. Itu kerjanya Dewan. Terus stop PHK massal, bentuk Satgas PHK, itu kan tugasnya Dewan. Ya, terus reformasi pajak perburuan. Jadi mereka, kalau sebenarnya, Mbak, kalau menurut saya ini semua berdasar pada kebijakan. Kalau kebijakannya itu benar, kebijakannya itu tidak merugikan masyarakat, rasanya tidak akan terjadi seperti ini. Dan kenapa harus ke DPRD? DPRD adalah lembaga legislatif yang menciptakan kebijakan. Jadi wajar kalau ke sana. Kalau seandainya harus ke presiden dan begitu-begitunya, itu pada saat final. Tapi kalau yang saya melihat kemarin berita yang keluar, mereka punya konsep untuk membagi kok. Ada yang di Dewan, ada yang di Istana Kepresidenan gitu. Tapi kalau dari pengalaman, apalagi gelombang aksi ya, biasanya begitu. DPRD dulu, kementerian terkait, finalnya di Istana Presiden. Jadi mereka punya Mas Aksi itu punya skema, Mbak. Mereka punya skema yang kemudian harus mereka laksanakan pelan-pelan lewat konsolidasi yang ada. Nah, Mas Pancar, tapi ini banyak sekali ya, maksudnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat tuh sepertinya ragu gitu. Ini kayak seperti satu skenario besar, tapi nggak tahu apa yang mau dituju. Karena kan DPR bukan pengendali jalannya pemerintahan gitu. Kalau dari Mas Pancar gimana? Gini, Mbak, DPR itu kan pengawasan harusnya. Kembali pada kerja mereka. Makanya DPR sekarang kan udah nggak waras, Mbak. Itu yang pertama. Udah nggak waras itu ya. Dinaikkan gaji joget. Tidak berpikir di mana nilai pengawasannya, di mana nilai legislasinya. Kan itu yang harus difikirkan. Makanya kemarahan ini ya, ini dianggap sebagai ketidakwarasan pemerintahan pusat eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Res politika kita ini kan gimana? Coba mau dibawa kemana hari ini? Hakim kita bagaimana? Memutuskan segala sesuatu, ya kan? Equality before the law itu kemana hari ini? Justice itu kemana, keadilan hari ini? Saya nggak ada kan?
Nah, makanya kan mereka marah gitu. Sudah begini hukum kita, ekonomi kita sudah begini, di bawahnya yang merasakan. Kalaupun ada skenario dan begitu-begitunya, tapi coba kita bayangkan keadaan kita hari ini seperti apa. Atau orang dari dalam yang menskenariokan itu. Nah, ya. Kalau cuma itu alasannya, pengalihan isu, Mbak. Besok ada sesuatu. Ya, betul. Sekarang ijazah Jokowi masih jalan. Oke. Pemakzulan Gibran masih jalan. Masih. Wamenaker Emmanuel Ebenezer masih jalan. Masih. Coba bayangin kemarin tuh, udah di aksi massa di DPRD, ketika Bahlil keluar, ditanya, jawabannya apa? Saya nggak tahu, ternyata ada aksi di luar. Kan kita nggak ngerti, mungkinkah ini, ya kan mungkin saja Bahlil kan mau diturunkan dari Golkar. Yes, kita nggak tahu isu-isu berikutnya seperti apa, tapi bagi saya ini adalah murni ya, kalau saya di darah DNA saya aktivis, bagi saya ini murni kemarahan masyarakat, kemarahan buruh, karena mereka sudah rasa sakit meringkih di bawah, makanya mereka melakukan hal ini. Ya. Ada yang meninggal, Mbak, masalahnya. Betul. Itu sih Mas yang paling fatal sebenarnya dari demonstrasi kemarin. Tapi kalau dari Mas Pancar sebagai seseorang yang pernah di lapangan ya Mas, menjadi aktivis pada saat itu, sebenarnya apa sih yang membuat situasi berubah menjadi bentrok? Apakah murni karena emosi dari massa, dari rakyat, atau mungkin ada provokasi yang lebih terorganisir Mas biasanya? Oke. Kalau soal itu Mbak, memang pro kontra itu terjadi. Kalau Mbak ingat dulu, ya beberapa bulan atau tahun lalu, Ade Armando disikat massa aksi. Ya. Yes. Jadi kadang mereka itu marah dan sampai menimbulkan pro kontra itu, satu, apa yang menjadi tuntutan mereka itu tidak pernah dilaksanakan ataupun tidak pernah diterima. Yang kedua, di lapangan itu panas, Mbak. Emosionalnya sangat tinggi, apalagi berhadapan dengan polisi kan. Nah, yang disebut sekarang parcok itu lah, partai coklat itu kan. Nah, itu sangat di jalan tuh sangat emosionalnya sangat tinggi, Mbak. Ya, tentu provokasi itu tidak bisa kita hilangkan. Karena ya tujuan utamanya adalah bagaimana poin-poin yang mereka sampaikan itu bisa terlaksana. Sebenarnya itu aja. Entah contoh hapus outsourcing dan tolak upah murah. Kalau itu dihapus, damai barang ini, Mbak. Nah, jadi kalau soal itu, pertama memang kondisi lapangan provokator itu sangat tinggi ya. Provokator itu nggak mesti dari luar, Mbak. Dari dalam pun sering terjadi. Bahkan aparat pun bisa menjadi provokator. Kita nggak bisa bilang cuma massa aksi yang jadi provokator. Aparat pun bisa menjadi provokator. Ya. Katanya negara ini negara demokrasi. Katanya negara ini negara bebas. Masa kita memberikan pandangan dan atensi tentang kekurangan dan kebiasaan buruk negara ini tidak diterima. Kan begitu. Nah, kadang-kadang tuh banyak celah, Mbak. Tapi keinginan mereka adalah bagaimana kembali mensejahterakan mereka dan bagaimana cara menerima mereka untuk membahas hal-hal yang mengenai ini. Kalau 6 tuntutan ini minimal, yuk sini kita ngobrol secara intelektual dan bicara soal kebijakan. Kalau seandainya itu terjadi, bisa aman itu. Oke. Nah, Mas, tadi kan kita juga udah sempat mention ya Mas ya, ada satu korban yang jatuh dari driver ojol. Nah, apakah peristiwa ini nanti gelombang aksinya itu akan membesar seperti 98? Bisa jadi nggak Mas? Atau gimana? Hari ini kan aksi lagi Mbak ya? Hari ini seharusnya ada. Udah mulai rame lagi. Ya. Kalau menurut saya bisa kembali pada era itu. Tapi mungkin kalau pandangan saya pribadi itu kemarahan itu akan tetap ada. Terus atas meninggalnya
beliau itu menjadi sebuah semangat baru. Kalau terjadi sampai 98 kemungkinan besar ada. Tergantung mental masanya kembali kan, Mbak. Karena di lapangan tuh nggak mudah ya, Mbak. Sangat keras, terus capek, provokasi dan begitu-begitunya. Tapi harapannya, Mbak, kalau mau sampai pada titik itu, gerakan semua daerah. Kalau daerah semua bergerak, menyatukan pikiran dan persepsi, yuk kita aksi di tiap-tiap daerah untuk menyambung lidah di Jakarta, bisa terjadi. Nah, Atau itu Mas. Iya, berarti kan tadi berarti kalau misalnya seperti itu bisa merembet ke daerah lain, Mas. oh, kalau saya dipastikan ini daerah-daerah sedang mengadakan konsolidasi. Karena kan kemarin tadi kan Mas Pancar juga ngomong sendiri kan, karena ini kan salah satu pemicunya juga Pati kemarin itu kan, itu juga di daerah. Nah, sekarang Jakarta. Nah, ini bisa merembet lagi Mas ke daerah lain. Ini bisa merembet ke daerah. Ini rasanya kayaknya konsolidasi udah mulai dibangun. Kalau Jogja udah konsolidasi, Bandung sudah konsolidasi, Malang sudah konsolidasi, Surabaya sudah konsolidasi, Makassar sudah konsolidasi, Kalimantan sudah konsolidasi, besar aksi massa ini. Apalagi kalau seandainya mereka berangkat ke Jakarta, Mbak, dan aksi bersama di Jakarta, akan bisa terjadi pada era itu kembali. Dan saya yakin sepertinya teman-teman daerah sudah mengkonsolidasikan ini. Elemen buruh, elemen masyarakat sipil atau civil society dan mahasiswa pasti sudah mengkonsolidasikan ini. Jadi harusnya tingkat pengamanan negara harus lebih tinggi lagi sih, Mbak. Oke, Mas Pancar. Kalau melihat aksi kemarin kan nihil sekali mahasiswa yang muncul ya. Maksudnya didominasi oleh mahasiswa. Meskipun mungkin hari ini juga akan ada aksi lagi. Tapi kan kemarin aksinya kebanyakan dari masyarakat umum. Bagaimana Mas Pancar melihat fenomena ini, Mas? Yang biasanya didominasi oleh mahasiswa. Oke, Mbak ya, karena di Pati kemarin itu rata-rata teman-teman buruh ya. Mungkin ini pemicu teman-teman buruh gitu. Karena kalau saya lihat trouble isunya juga ini kan lebih kepada civil society dan buruh kan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa pasti akan turun. Karena bicara soal isu-isu ini dulu sering kita teriakan ini, Mbak, soal RUU perampasan aset, tenaga kerjaan omnibus dan begitu-begitunya. Tapi dipastikan pasti mahasiswa akan turun. Saya pastikan itu. Oke, Mas. Nah, Mas Pancar, kalau dalam konteks politik, menurut pandangan Mas Pancar, siapa sih yang paling diuntungkan atau dirugikan dari aksi yang berujung rusuh saat ini? Sebenarnya kalau udah bicara konteks politik, pejabat pemerintahan formal itu sangat dirugikan. Ya, walaupun kita mengerti pembelahan di atas kan sangat tinggi dan itu ada ya, Mbak. Ada yang mengatakan mereka pro pemerintah tapi tidak bergabung di pemerintah, ya kan? Ada yang kemudian kita support pemerintah, tapi kalau bicara lembaga formal pasti merugi. Satu, Mbak, kalau kita melihat secara sisi ekonomi, ya, kita bayangkan aja ada 3.000 sampai 5.000 massa di jalanan. Ya. Dalam 3 hari berapa perekonomian Indonesia mati di Jakarta? Ya. Aspek politik, ya. Maka saya bilang tadi lebih baik mundur terhormat, ya, untuk Pak Listio Sigit. Karena ini darurat gitu. Ini keadaan darurat. Ya, mungkin saja Presiden akan mengeluarkan apa namanya, Mbak? Peraturan Presiden itu. Dekret atau apa? Ya itu, kedaruratan dekret itu. Bisa saja. Untuk keamanan, karena ini kan udah bicara keamanan, Mbak. Kepolisian, TNI, bahkan mungkin lembaga-lembaga yang terkait pada soal itu, ya. Dan Prabowo pasti sangat berpikir ketar-ketir sekarang. Kementerian-kementerian DPR itu harus bertanggung jawab soal ini, Mbak. Semua harus bertanggung jawab soal ini. Karena mereka pemangku
kekuasaan, pembuat kebijakan, walaupun eksekutif itu sebagai pelaksana kebijakan. Tapi Ya. kan bicara soal pengawasan, bicara soal pembentukan gitu. Oke. Nah, Mas Pacar, tapi kalau kemungkinan sudah masuknya penumpang gelap ya, seperti yang sering disinggung oleh pemerintah, itu benar gak? Atau emang ini ya pure kekecewaan masyarakat aja, Mas? Ya, sebenarnya ada juga yang dipesan. Banyak. Oke. Ya, mohon maaf ya, kalau di daerah-daerah Jakarta banyak juga. Tapi, kalau menurut saya Mbak ya, tidak sampai semarah ini, Mbak. Ya. Tidak sampai semarah. Kadang-kadang tuh kalau aksi pesanan itu Mbak, dia middle saja. Middle mengganggu psikologi pemerintahan, begini, tidak sampai yang merugikan seperti ini. Ya. Mungkin kalau bicara soal keutuhan Mbak ya, ada elemen yang mungkin dipesan. Mungkin ada elemen yang dipesan untuk bergabung pada elemen ini dan menjadi satu. Ya. Tapi kalau gerakan utuhnya dipesan oleh seseorang, rasanya saya tidak. Tapi kalau elemennya yang dipesan, mungkin iya. Karena kalau pesanan tuh middle aja Mbak dia. Nah, dia tuh middle, nggak sampai yang memakan korban. Karena kalau pesanan berarti kan semua sudah dikonsepkan, semua sudah direncanakan dengan baik. Tapi kalau lahir dari konsolidasi buruh, mahasiswa dan elemen-elemen itu, pasti ada kurangnya deh Mbak. Yakin? Iya, betul. Nah, itu case. Iya. Nah, Mas Pancar, kita juga mau tahu ya pandangan Mas Pancar kalau dari perspektif demokrasi, apa sih makna dua gelombang aksi ini terhadap hubungan rakyat dan parlemen kita? Oke, harusnya itu kalau bicara soal demokrasi, Mbak ya, level tertinggi kita Indonesia itu kebebasan berpendapat. Ya. DPR, kalian harus menyadari, ya, kalian itu dipilih atas suara rakyat, gitu. Itu harus dipahami. Dan kita harus bicara jujur, kedaulatan tertinggi di bangsa dan di negara ini adalah rakyat. Itu harus kita pastikan dan kita yakinkan itu. Nggak bisa bergeser. Nah, jadi kalau bicara soal demokrasi, harusnya kita selesai dengan soal itu. Tapi ini bicara soal metode. Kan banyak metodenya. Untuk kita nggak seneng sama keputusan dan kebijakan itu, ya kita diskusi. Teman-teman buruh datang ke dewan. Ya, kita diskusi, kita dialog apa kira-kira. Ayo kita buat seminar. Ya. Tapi sulit Mbak. Itu yang saya bilang pesanan. Ya. Itu pesanan. Nah, kalau udah dibawa rakyat marah, let's say beda. Itu hasil dari nilai dan konsolidasi yang dibangun oleh buruh dan elemen-elemen mahasiswa dan lainnya. Jadi kalau bicara soal demokrasi, Prabowo dipilih oleh rakyat Indonesia. Bukan sebagian rakyat Indonesia yang memilih. DPRD, siapa? Rakyat Indonesia yang memilih. DPRD, rakyat Indonesia yang memilih. Kan harusnya menyadari itu. Ya. Pancasila kita mengajarkan itu dengan nilai-nilainya. Undang-undang dasar kita menyampaikan itu dengan bab-babnya. Maka harusnya kita bisa merefleksikan itu sebagai dasar dan bentuk cara kita berpendapat dan kita menyampaikan pendapat dan merespon pendapat. Oke, Mas Pancar. Nah, ini yang terakhir nih Mas, mau kita tanyain. Apa pelajaran penting yang harus diambil agar demonstrasi sebagai kanal aspirasi itu tidak lagi berujung pada kekerasan dan kericuhan? Yang perlu kita pelajari adalah dari aksi-aksi yang sudah berjalan, ya Mbak. Ya. Saya pernah mengalami dulu, setelah kita aksi dan berita itu keluar disebut aksi damai. Ya. Dulu Pak. Jadi sebenarnya aksi itu kan tergantung siapa yang mengkonsolidasikan dan tergantung isu apa yang mau diangkat, Pak. Betul. Pikiran teman-teman aktivis, kalau nggak bakar ban, nggak jadi aksi ini. Ya, karena udah marah itu, Mbak.
Tapi kalau masih middle, masih santai, udahlah kita diskusi, ayolah kita audiensi, ya. Nah, untuk mencegah hal-hal ini menjadi keributan sampai ada korban jiwa dan begitu-begitunya, ketika mereka melakukan aksi dan ingin menyampaikan aspirasi, biarkan saja gitu. Hanya memang agak nakalnya aktivis, Mbak. Kalau udah geruduk itu kantor, itu dipastikan agak ada yang rusak lah. Makanya pada komposisi dan pada soal ini tuh kita dalam tanda kutip agak susah mengatur lapangannya, Mbak. Jadi ya paling utama adalah DPR pusat mengaturlah sesuatu itu jangan sampai menimbulkan kemarahan rakyat dan merugikan kemarahan rakyat. Itu kalau seandainya teman-teman berlaku itu sesuai ya dengan kita nggak bicara soal kemauan ya, kita berlaku dengan kebutuhan mereka di bawah, rasanya mereka tidak akan seperti itu. Mungkin memuja dan memuji pemerintah itu mungkin itu yang mereka akan pilih. Tapi keadaan sekarang kan tidak baik-baik saja, Mbak. Kita sudah melewati era 98 yang terkini sekarang itu bicara soal reformasi birokrasi, terus bicara Indonesia gelap, dan hari ini Pati kemarin, dan hari ini kita bicara soal 6 tuntutan aksi buruh di Jakarta. Gitu. Jadi ini adalah sebuah investasi aktivis lah, Mbak, sebenarnya. Investasi itu dalam arti mereka ingin menyampaikan terus apa yang menjadi kewajiban mereka, dan tentu eksekutif, legislatif, dan yudikatif harusnya bisa melihat ini lebih jauh biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan pesan saya terakhir, Mbak, karena ini yang terakhir, untuk Presiden Republik Indonesia, ya, kita suka dengan gaya kepemimpinan beliau ya, Mbak, ya. Tapi tolong perhatikan menteri-menterinya, karena satu dari korupsi itu bicara soal K3 kesehatan di perusahaan, pemerasan. Mungkin ada lagi dan ada lagi. Terus di DPR pusat ya, itu harus lebih jeli lagi dalam mengeluarkan aturan ya. Kemudian ketika mereka turun ke masyarakat harus bisa lebih membantu dan memberikan atensi besar terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, untuk lembaga-lembaga hukum ya, ini berkaitan juga dengan kematian seorang pejuang Indonesia ini, karena ini kan masih proses hukum, walaupun mereka aparat, tapi tuntut seadil-adilnya, karena ini bagian terpenting dalam citra hukum kita Indonesia, sehingga equality before the law itu tetap ada dan hadir, dan soal justice, keadilan itu tetap ada pada masyarakat. Terima kasih. Oke, Mas Pancar, terima kasih nih Mas sebelumnya udah mau sharing sama kita hari ini ya Mas ya, terkait peristiwa yang saat ini dan masih berlangsung ya di Jakarta khususnya. Teman-teman mungkin kita juga udah bisa melihat ya peristiwa saat ini sudah 2 hari, 2 gelombang, tetapi tetap satu pesan, yaitu rakyat ingin didengar. Namun di balik teriakan massa dan barikade aparat ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah parlemen benar-benar siap membuka telinga bagi suara rakyat, atau justru semakin menutup pintu? Tentunya kita akan terus menunggu, karena sejarah selalu mencatat suara jalanan pun bisa menjadi gema perubahan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih, hidup mahasiswa. Terima kasih, Mas Pancar. Untuk menyatakan berhenti